Halo, perkenalkan saya Ahmad Isadika, mahasiswa S1 Statistika Universitas Airlangga dengan skripsi berjudul Pemodelan Risiko Hipertensi dengan Pendekatan Regresi Logistik Ordinal Non-Parametrik Estimator Linear Lokal berdasarkan usia, IMT, dan faktor psikologis. Studi kasus di Rumah Sakit Umum Haji Surabaya yang dibimbing oleh Dr. Nur Syamidah, MSI, dan Insinyur Eliana, MSI. Nah, salah satu output dari skripsi saya adalah program berbasis website untuk mengecek risiko hipertensi dengan faktor IMT, usia, dan faktor psikologis. Faktor psikologis di sini sendiri terdiri dari stres, depresi, dan cemas. Nah, di sini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana cara menggunakan website untuk mengecek risiko hipertensi. Langkah pertama adalah dengan membuka website dengan alamat isadika.shinyapps.io/hipertensimu/. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, website ini sendiri memiliki 3 jendela utama, yaitu informasi awal, cek risiko Anda, dan help atau bantuan. Nah, untuk jendela informasi awal memiliki tampilan sebagai berikut. Terdapat penjelasan tentang hipertensi, lalu data-data tentang hipertensi, dan data tentang prevalensi hipertensi di Indonesia berdasarkan hasil riset kesehatan dasar atau Riskesdas tahun 2018. Nah, untuk halaman kedua, yaitu halaman cek risiko Anda. Halaman ini memiliki tampilan sebagai berikut. Nah, jadi halaman ini merupakan halaman yang digunakan untuk mengecek risiko hipertensi pengguna atau user. Untuk langkah-langkahnya sendiri adalah yang pertama, isi usia Anda. Misalkan di sini seorang berusia 50 tahun, tinggi badan 170 cm, dan berat badan 70 kg. Nah, lalu selanjutnya kita mengisi pertanyaan kuesioner untuk mengukur tingkat psikologis kita atau user. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah Anda mudah marah karena permasalahan kecil? Misalnya tidak pernah. Lalu apakah Anda mudah tersinggung? Jarang. Apakah mulut Anda terasa kering? Jarang. Eh, Tidak dapat melihat hal positif dari suatu kejadian? Tidak pernah. Merasa kelelahan padahal tidak beraktivitas berat? Jarang. Apakah Anda kesulitan dalam menelan makanan atau minuman? Jarang. Apakah Anda mudah panik? Tidak pernah. Apakah sulit beristirahat atau tidur? Jarang. Selalu dalam kondisi tegang atau mudah berdebar atau dredeg? Tidak pernah. Lalu apakah Anda kehilangan minat pada banyak hal, misal makan, bersosialisasi, dan sebagainya? Tidak pernah. Lalu berkeringat, misalnya tangan berkeringat, meski tanpa stimulasi oleh cuaca atau latihan fisik? Tidak pernah. Apakah Anda mudah takut? Tidak pernah. Lalu apakah Anda suka mengeluh? Jarang. Apakah Anda tidak bisa menunggu lama, misal mengantri lama dan sebagainya? Jarang. Apakah Anda tidak mudah memaafkan orang lain? Tidak pernah. Apakah Anda merasakan gangguan dalam bernafas, misal nafas cepat atau sulit bernafas? Jarang. Apakah Anda kesulitan untuk relaksasi atau bersantai? Jarang. Apakah Anda merasa hidup Anda tidak berarti? Tidak pernah. Nah, sebelum melihat hasilnya, pastikan data yang Anda isi sudah benar. Nah, jika sudah merasa data Anda benar, selanjutnya adalah klik tombol lihat hasil. Nah, di sini pengguna berusia 50 tahun dengan tingkat IMT 24,2 dan skor psikologi 9, memiliki resiko hipertensi stage 1. Nah, selanjutnya adalah halaman ketiga, yaitu halaman help atau bantuan. Halaman ini memiliki penjelasan tentang tingkat hipertensi, lalu ada juga penjelasan tentang gejala hipertensi, lalu ada juga penjelasan tentang pengobatan hipertensi, dan ada juga data hipertensi di Indonesia berdasarkan Riskesdas tahun 2018. Di sini ada provinsi, lalu ada tingkat prevalensi hipertensi, lalu ada pasien yang rutin minum obat hipertensi, dan masyarakat yang rutin mengukur tekanan darah. Misalnya di sini kita ingin melihat provinsi mana sih yang memiliki tingkat prevalensi paling tinggi.
Nah, jadi di sini bisa melihat ternyata Kalimantan Selatan merupakan provinsi dengan tingkat prevalensi tertinggi. Lalu misal di sini kita ingin mencari Jawa Timur. Nah, ternyata Jawa Timur memiliki tingkat prevalensi sekian, lalu pasien yang rutin minum obat ada sekian, dan masyarakat yang rutin mengukur tekanan darah adalah sekian. Nah, jadi seperti itu cara menggunakan website untuk mengecek risiko hipertensi Anda atau pengguna. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.